Perkenalkan, nama saya Desi Rizka Merdekawati Mentu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya dosen tetap di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado. Pada video ini, saya akan memberikan narasi singkat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma, Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya akan ampuh yaitu mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD dengan kode mata kuliah 1233412 pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang merupakan rumpun mata kuliah yaitu mata kuliah wajib. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama CPL 1, sikap, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. CPL 2, pengetahuan, menguasai secara mendalam prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan sekolah dasar. CPL 3, keterampilan umum, mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahliannya. CPL 4, keterampilan khusus, menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran di sekolah dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK dalam mata kuliah ini adalah terdiri CPNK 1, mampu menjelaskan konsep dasar hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. CPNK 2, mampu menerapkan pendekatan, strategi, dan model sesuai karakteristik materi-materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. CPNK 3, mampu mengevaluasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD secara mandiri. CPNK 4, mampu mengkreasikan pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif konsep dasar dan implementasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Mahasiswa akan mempelajari hakikat pembelajaran bahasa dan sastra, dimensi-dimensi pembelajaran bahasa, serta keterkaitannya dengan pendidikan karakter dan kurikulum nasional. Mata kuliah ini juga mengkaji prinsip-prinsip pengajaran bahasa berbasis karakter serta pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, 4 keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta terpadu dan kontekstual. Selain itu, mahasiswa akan mengevaluasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SD, serta mengembangkan rancangan pembelajaran yang kreatif, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Pembelajaran dilakukan melalui kajian teori, diskusi, studi kasus, observasi praktek, pembelajaran di sekolah dasar, dan proyek pengembangan desain pembelajaran. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, dan mengkreasi model pembelajaran bahasa dan sastra di SD secara mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Pada mata kuliah ini juga memiliki materi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, dimensi-dimensi pembelajaran bahasa. Yang ketiga,
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kaitan pendidikan karakter dan kurikulum nasional. Yang keempat, prinsip-prinsip pengajaran bahasa berbasis karakter. Yang kelima, pembelajaran sastra berbasis karakter. Yang keenam, pembelajaran menyimak berbasis karakter. Yang ketujuh, pembelajaran berbicara berbasis karakter. Yang kedelapan, pembelajaran membaca berbasis karakter. Dan yang kesembilan, pembelajaran menulis berbasis karakter. Media yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu buku referensi berjumlah 11 buku utama dan 8 buku pendukung, serta slide PowerPoint untuk menyampaikan materi dan IFP atau Interactive Flat Panel untuk menampilkan materi, search engine Google, dan Google Scholar. Untuk mata kuliah ini ada aspek penilaian, yaitu 1. Case method 25%, kedua, project based learning atau PJBL 25%, ketiga, tugas 10%, keempat, kuis 10%, kelima, UTS 15%, dan UAS 15%. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3, yaitu 1. Tes, 2. non-tes, dan 3. lembar observasi kinerja. Secara umum, pembelajaran yang dilaksanakan yaitu yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, yang ketiga, assessment. Pada aspek delivery, saya memaparkan pokok-pokok materi yang akan dipelajari pada perkuliahan seperti tujuan pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan pengantar untuk persepsi. Dengan menghubungkan materi yang telah dipelajari sebelumnya, aspek ini saya lakukan secara bertahap, yaitu pertama, membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang kedua, memberikan kasus atau masalah yang berbeda tiap kelompok. Yang ketiga, menugaskan setiap kelompok untuk melakukan analisis kasus atau masalah. Yang keempat, menugaskan mahasiswa untuk mendiskusikan kasus atau masalah tersebut secara kelompok masing-masing. Yang kelima, melakukan presentasi solusi berdasarkan kasus atau masalah yang telah dibagikan per kelompok. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil dari diskusi kelompok terhadap video pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD dengan materi dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks pendidikan dasar pada pertemuan kedua. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Cik. Sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, orang yang tidak hadir. Sebelum kita masuk lagi ke materi, saya meminta satu orang mahasiswa untuk berdoa. Siapa yang bersedia? Oke, silakan ambil untuk berdiri. Tuhan, sebelum pertama pelajaran kita saat ini, mari berdoa setelah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kehidupan kami. Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Alvin. Oke, kita masuk langsung ke pembahasan. Hari ini adalah pertemuan keberapa? Kedua. Oke, untuk pertemuan kedua, materi hari ini adalah tentang dimensi pembelajaran bahasa dalam konteks pendidikan dasar. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu apa saja? Silakan angkat tangan. Ada? Silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk materi yang lalu mengenai dimensi pembelajaran. Dimensi pembelajaran itu adalah aspek-aspek utama yang menjadi fokus dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh.
bukan dimensi. Iya. Oke, setelah kita berdoa dan absensi, sebelum kita masuk ke materi, Ibu hari ini akan menjelaskan dan membacakan sub CPNK hari ini, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan dimensi-dimensi pembelajaran bahasa dalam konteks pendidikan dasar. Ya, jadi materi kita adalah tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa dasar Indonesia DSD dalam konteks pendidikan. Oke, pembelajaran bahasa dan sastra ada yang masih ingat? Oke, silakan Nafrin berdiri. Pembelajaran sastra di sekolah dasar adalah proses pembelajaran yang bertujuan membimbing serta didik untuk mengenal, memahami, menikmati, mengapresiasi, dan menciptakan karya sastra sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oke, selanjutnya tentang ruang lingkup. Ada yang tahu ruang lingkup pembelajaran bahasa dan sastra? Oke, silakan. Ruang lingkup pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar yaitu mencakup pengembangan kemampuan berbahasa instalasi serta apresiasi sastra yang disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Oke, betul. Kalau tujuan pembelajaran bahasa dan sastra di SD, ada yang tahu tujuan pembelajarannya? Silakan. Tujuan utama pembelajaran bahasa dan sastra agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien, memiliki kegemaran membaca serta mampu menikmati dan menghargai karya sastra. Oke, dan yang terakhir perbedaan pembelajaran bahasa dan pembelajaran sastra. Ada yang tahu? Oke, silakan. Perbedaannya yaitu pembelajaran bahasa berproses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi. Sedangkan pembelajaran sastra adalah proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan memahami, mengapresiasi, dan menciptakan karya sastra. Oke, betul sekali. Jadi berarti kalian masih ingat ya? Nah, berarti kalian oke. Kita masuk ke materi. Oke. Dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks pendidikan dan sastra. Oke. Dimensi-dimensi itu terdiri dari 4, ya. Yang pertama dimensi kognitif, yang kedua dimensi afektif dan nilai, dan yang ketiga dimensi psikomotor, dan yang keempat dari ketiga dimensi ini adalah materi yang kita akan pelajari juga. Dan ketiga dimensi ini adalah keterkaitan dan strategi pengintegrasian, ya. Dimensi kognitif yaitu bahasa sebagai proses berpikir, yang dimana bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan merupakan proses berpikir dan pemahaman yang kompleks. Di sini belum mengembangkan taksonomi 6 level kognitif, ya. Sudah pada tahu kan taksonomi belum? Oke. Yang menjadi acuan dalam merancang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara terstruktur dan terukur. Lanjut, implikasi pembelajaran dimensi kognitif, ya. Itu ada 2. Aktivitas pembelajaran kognitif, kemudian bahasa sebagai alat berpikir. Jadi kita bisa lihat penjelasannya, ya. Lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan dimensi kognitif. Ada yang mau baca? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan dimensi kognitif merupakan fondasi utama dalam penguasaan bahasa. Ada 3, ya. Ada 3 dari dimensi kognitif. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah logis, yang kedua kritis, dan yang ketiga komunikatif. Kita langsung masuk ke dimensi yang kedua adalah dimensi afektif dan nilai dalam penggunaan bahasa. Oke, di sini kita pelajari dulu, ya, tentang bahasa. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga media ekspresi perasaan, karakter dan identitas diri. Di mana dimensi afektif mencakup sikap, nilai, emosi yang mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh. Oke. Di dimensi afektif juga ada nilai, kan? Nilainya adalah peran sikap, motivasi dan nilai. Sikap positif, motivasi intrisik dan internalisasi nilai budaya,
menjadi fondasi penting dalam pembelajaran berbahasa. Dimensi afektif membentuk peserta didik yang tidak hanya mampu berbahasa, tetapi juga berkarakter dan beretika dalam berkomunikasi. Jadi sangat penting sekali ya, berkomunikasi tidak hanya komunikasi, tetapi dia memiliki karakter dan beretika. Oke. Landasan teoritis dimensi afektif. Di sini Bloom membagikan dominan afektif menjadi 5 level. 5 level hierarkis yang menggambarkan perkembangan sikap dan nilai dalam diri peserta didik. Domain afektif berperan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai medium penanaman nilai moral dan budaya. Lanjut. Di sini ada indikator identifikasi dimensi afektif. Indikator pencapaiannya menggunakan bahasa sopan dan santun, motivasi belajar tinggi, berpartisipasi aktif, serta menghargai pendapat teman dan bangga berbahasa Indonesia. Oke. Dalam dimensi juga kita bisa memakai metode pembelajaran diskusi kelompok, role play, refleksi diri dan apresiasi sah. Bagi kelompok, ya, Ibu minta satu kelompok terdiri dari 3, ya, 4 atau sampai 5 orang. Silakan. Ini 4, oke. Ini ada barcode, ya. Barcode ini tolong di scan. Kemudian di situ ada tugas kasus atau masalah yang nanti kalian akan cari solusinya. Sudah lihat? Sudah. Oke. Oke. Untuk kelompok 1, kasus atau masalah dimensi kognitif. Untuk kelompok 2, kasus atau masalah dimensi afektif. Kelompok 3, dimensi psikomotor. Oke, silakan kerjakan waktu Anda hanya 10 menit ya. Hanya 10 menit. Lakukan analisis kasus masalah tersebut ya. Kemudian nanti diskusikan. Jangan lupa diskusikan satu dengan yang lain untuk apa? Untuk ada nanti presentasi solusi. Jadi tiap-tiap kelompok nanti mempresentasikan solusi dari masalah atau kasus yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan. Nanti jalan-jalan. Ayo cepat. Oke, ini kelompok 1 di dimensi kognitif. Nanti kasus dan masalah nanti kalian cari. Nanti dipresentasikan. Muridnya 1 orang dulu. Presentasikan dibuka. Oke, kita. Oke, kelompok 2 dimensi apa? Ini ada kasus tadi dilaporkan, ini kasusnya yaitu masalahnya itu mencari solusi dari masalah. Jadi 1 orang mewakili kelompok untuk presentasi. Oke, kelompok 3 dimensi psikomotor. Jadi ada nanti sudah bertonton. Di situ ada kasus dan masalahnya. Nanti tolong dibacakan dan cari solusinya. Setelah selesai ketemu solusinya nanti satu kelompok itu mewakili 1 orang untuk presentasi. Itu Anda cuma Oke, karena waktunya sudah habis, ini mau tanya. Kelompok 1 sudah? Belum? Sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah.
Oke, karena semua kelompok sudah selesai, maka Ibu beri kesempatan kelompok 1 dulu untuk memaparkan atau presentasikan solusi dari kasus atau masalah yang diberikan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Jadi permasalahannya di sini kesulitan menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa masih perlu ditingkatkan. Siswa belum memahami konsep tata bahasa dan ejaan dengan baik. Kemampuan memahami bacaan masih rendah serta belum mampu berpikir kritis untuk menganalisis dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari teks. Dan kami kelompok 1 memberikan solusi, yaitu guru dapat menerapkan pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, atau media digital untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman dari siswa. Guru juga perlu memberikan latihan membaca dan menulis secara bertahap, disertai bimbingan, dan yang terakhir, evaluasi berkala. Perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa dan memberikan pendampingan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan. Nah, penjelasan dari kami kelompok 1 memilih solusi itu, yaitu dimensi kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, mengingat dan menganalisis, dan memecahkan masalah. Nah, jika siswa mengalami kesulitan memahami struktur bahasa dan isian bacaan, berarti kemampuan kognitifnya belum berkembang secara optimal. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang menarik, latihan yang berkesinambungan, dan bimbingan dari guru yang sangat penting untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan presentasikan solusi dari kasus atau masalah yang diberikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini masalah yang kami dapat yaitu rendahnya motivasi belajar akibat kejenuhan menghadapi materi teks yang terlalu padat dan kurang kontekstual. Di sini kita bisa analisis bahwa masalah ini termasuk dalam dimensi afektif karena berkaitan dengan minat, motivasi, sikap dan keterlibatan emosional peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita bisa ambil solusi. Di sini ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Ada 3. Yang pertama, menyederhanakan materi pembelajaran. Di dalamnya ada 2, yaitu materi diringkas menjadi poin-poin utama. Yang kedua, menggunakan infografis, peta konsep, atau diagram agar dapat mudah dipahami. Yang kedua, mengaitkan materi dengan konteks nyata. Di situ ada 2. Pertama, memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, menggunakan studi kasus atau permasalahan yang sesuai dengan lingkungan mereka. Nah, yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, video pembelajaran, animasi, gambar interaktif, permainan edukatif, atau gamifikasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan solusi dari masalah atau kasus yang diberikan. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Masalah yang kami dapat dari kelompok 3 yaitu hambatan dalam praktik menulis dan berbicara secara lancar sesuai konteks komunikatif formal maupun informal. Untuk solusi yang kami dapat dari kelompok 3 yaitu dengan melakukan latihan secara rutin dan bertahap, peserta didik dapat membiasakan diri menulis berbagai jenis teks sesuai kebutuhan seperti teks formal maupun informal, serta berlatih berbicara melalui diskusi, presentasi, atau kegiatan komunikasi sehari-hari. Selain itu, memperbanyak membaca dapat membantu meningkatkan kosakata dan pemahaman terhadap penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks. Terima kasih. Oke, karena sudah 3 kelompok yang mempresentasikan solusi dari
kasus atau masalah yang diberikan, kira-kira kita menarik kesimpulan dulu. Kira-kira 3 dimensi ini bagaimana? Hubungannya bagaimana? Saling berhubungan atau tidak? Saling berhubungan. Kemudian, kira-kira berperan penting tidak? Khususnya dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor dalam bahasa Indonesia. Berperan saling. Kenapa sangat berperan penting? Karena Saling melengkapi. saling melengkapi. Kemudian apa? Bisa menimbulkan apa? Rasa bangga, percaya diri dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian dari keterkaitan 3 dimensi tersebut bahwa apa? Dengan menggunakan bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai apa? Wujud atau dari sebuah karakter, bentuk karakter, atau dapat dilihat dari komunikasi, cara berbicara atau dari bahasa dapat melihat karakter seorang siswa tersebut. Ya, jadi dengan berbahasa atau dengan menggunakan bahasa kita dapat mengetahui karakter setiap orang atau khususnya siswa. Dengan bisa menjadi nilai-nilai budaya, meningkatkan kualitas budaya, ya, membanggakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Kira-kira kalau kalian ketika nanti jadi guru, ya, ada masalah dalam penggunaan bahasa, kira-kira apakah kalian akan melaksanakan 3 dimensi ini sekaligus atau melihat dari kasus masalah tersebut? Melihat dari kasus masalah tersebut, apakah dia boleh pakai dimensi solusi dari dimensi afektif, kognitif, kemudian psikomotor. Maka dia salah satu dari masalah dari 3 dimensi tersebut. Kemudian kita ambil solusi. Oke. Kita masuk ke tugas. Minggu depan Ibu akan berikan tugas, ya. Seperti biasa Ibu akan berikan tugas minggu depan, di mana nanti Ibu akan kirim tugasnya ke grup kelas masing-masing. Kemudian kalau dikerjakan, kemudian nanti akan dipresentasikan lagi kembali secara individu, ya. Kalau dikerjakan tugasnya secara individu per kelompok, kemudian minggu depan akan dipresentasikan secara individu. Kemudian nanti di dalam materi ini saya ingin mahasiswa per individu membuat resume tentang materi hari ini adalah materi dimensi pembelajaran bahasa dan sastra GSD. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Semua sudah paham? Beri tepuk tangan untuk kelas ini. Terima kasih sekali dan semoga ilmu yang apa Ibu berikan hari ini dapat kalian terapkan nanti kedepannya menjadi guru di pembelajaran bahasa Indonesia, ya, karena kita tahu bahasa bukan hanya bahasa Indonesia saja, tetapi ada sastra juga. Kiranya itu dapat kalian pakai, terapkan di kehidupan kalian menjadi seorang guru apa? Siapa? Sekolah dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Untuk kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau berdoa? Silakan. Ada yang mau berdoa? Silakan ya, silakan. Baik teman-teman dan ibu dosen, marilah kita satu dalam doa kita berdoa. Terima syukur kami panjatkan kehadirat yang Maha Suci Kudus Tuhan, berkat-Mu kegiatan belajar kami di hari ini berjalan dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, Tuhan jaga, tuntun dan lindungi kami sepanjang hari ini. In doa kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, maka dengan berakhirnya doa, maka pertemuan kita hari ini berakhir juga. Sampai jumpa minggu depan dan materi yang baru. Nanti minggu depan akan kita lagi materi ini. Tolong dipahami dan dipelajari sebaik mungkin. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore.